Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Alhamdulillah ta'adas min nikmah. Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang mengutus seorang utusan yang paling mulia, yang paling diagungkan oleh Allah. Kenapa? Karena la'ala khuluqin adim, karena kata Allah la'allaka khuluqin adim, karena Nabi itu memiliki akhlak yang agung. Keagungan akhlak Nabi itu Masya Allah ya Karim, banyak dikisahkannya. Salah satu keistimewaan Nabi itu beda dengan Nabi yang lain. Salah satunya Nabi kita itu sempurna. Kisahnya itu dari mulai lahir sampai wafat tidak ada yang putus. Beda dengan Nabi yang lain kan, tiba-tiba ceritanya ada udah jadi Nabi aja, kemudian kesananya nggak ada, kesininya nggak ada gitu. Kalau Nabi kita itu Masya Allah ya Karim, dari mulai awalnya mau lahirnya saja kan dijelaskan dalam Al-Quran kan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu kan mau kelahirannya tuh ya. Jadi kelahirannya pas pasukan Yaman, pasukan Abrahah, Raja Abrahah di kerajaan Yamannya, di Yaman, Raja Habsah, kerajaan Habsah, kerajaan adik kuasa waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin salah satunya Amerika lah gitu. Dia itu sangat kaya, sangat hebat lah, pasukannya banyak sekali. Kemudian mereka Raja Abraha tersebut bikin suatu tempat seperti Ka'bah supaya orang-orang tuh datangnya ke Yaman bukan ke Mekah gitu. Ternyata bikin lebih mewah juga tetap aja kan. Tetap aja datangnya ke Mekah, makanya kan. Wah, ini mah satu-satunya cara harus dihancurkan kan. Makalah supaya nggak tanggung, sekarang kita pasukannya bukan pakai kuda lagi, sekarang pakai gajah lah gitu. Tapi kan keistimewaannya Nabi kita diistimewakan oleh Allah pas kelahirannya saja. Pasukan gajah tersebut dihancurkan oleh Allah. Oleh apa? Oleh burung yang dianggap oleh mereka itu burung paling lemah kan, burung pipit, burung ababil, burung piit lah, piit gereja gitu. Burung yang dihina, burung yang paling lemah, burung yang paling ya nggak ada harganya. Justru kata Allah, lihat, ini tanda-tanda bahwa Rasul itu akan memberantas kemungkaran kan gitu. Dari awal pun udah gitu. Akhlaknya Nabi itu Masya Allah ya kan. Nah, sebagian akhlaknya yang tadi disebutkan ya, laqad ja'akum, laqad dan yakin, ja'a sudah datang, kum kepada kalian ya, siapa? Rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari golongan kalian, bukan dari golongan jin, bukan. Nah, coba bayangkan kalau Rasulullah dari golongan jin, nurutan anak umah orang bingung. Dari golongan kalian, manusia gitu ya. Masya Allah ya, kalian lihat azizun, sampai payah, jerih payah Nabi itu ya, ingin apa?
Di sini azizun alaihi ma anitum harisun, sampai haris, hirsun, sampai apa, menginginkan gitu ya. Nah, sampai apa, hirsun teh apa, mun bahasa jeleknya mah kadademes, bahasa orang sampai sangat prihatin, ingin gitu, ingin sekalinya, ingin sekali gitu ya. Ingin apa sih Nabi itu? Alaikum bil mu'minin, ingin sekalian kalian semua itu iman. Jadi Nabi itu, hebatnya Nabi itu bagaimana caranya semua selamat, tidak akan selamat kecuali dengan iman. Maka Nabi itu dalam hatinya prihatin. Kalau ada kemungkaran itu prihatinnya, ingin sekali menyelamatkan umat. Tuh. Ingin sekali itu Nabi itu. Makanya Nabi karena ingin menyelamatkan umat, ingin menjadi umat itu iman, maka metodenya, pendekatannya bagaimana? Raufur rahim. Rauf, ulas asih ya. Rahim, sayang, penyayang. Jadi pendekatan Nabi untuk membawa orang-orang iman itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan Raufur Rahim, kasih sayang. Nah, makanya kenapa Allah menurunkan dikran wa rasulan, dikran, rasulan, menurunkan dikr atau Al-Quran dan menurunkan Rasul. Kenapa? Kalau karena Al-Quran saja bisa-bisa kita salah memahami. Makanya diturunkanlah Rasul. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana pengamalannya Al-Quran tersebut. Contoh misalkan gini, kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau kita lihat lapadnya gitu, lihat lapadnya mungkin saja kita bisa salah paham. Makanya kita lihat Rasul. Coba lihat Rasul. Kan kata Allah dalam Al-Quran, walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Gitu ya. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho, tidak akan rela kecuali kalian masuk agama mereka. Kalau dilihat dari sekilas ayat tersebut seolah-olah kita harus apa? Eksklusif. Harus intoleransi. Yahudi sikat, Nasrani sikat gitu. Tapi lihat prakteknya Rasul di lapangan. Nabi setiap pagi datang ke pasar, dia lihat ternyata ada di pojok pasar seorang kakek-kakek yang buta, kasihan kata Nabi. Maka dikasih makan oleh Nabi kan. Ternyata orang Yahudi berhenti ngasih makannya, tidak. Terus dikasih makan. Kenapa? Karena Yahudi itu, orang si kakek itu, si Yahudi itu enggak merusak Islam, enggak menghancurkan Islam. Walaupun dia benci terhadap Islam, tapi tidak bisa apa-apa. Dikasih makan oleh Rasul sampai wafatnya Rasul, terus dikasih makan tiap pagi, tiap sore. Walaupun dalam kisah tersebut, dalam hadis tersebut, orang Yahudi tersebut ketika disuapi oleh Rasul, dia suka mencaci maki ke Nabi. Hei anak muda, kamu tahu Muhammad? Tahu kan. Muhammad itu so alim ya gitu. So alim. So lah pokoknya dia itu, saya itu nggak suka lah katanya. Dia katanya Rahman Rahim, Raufur Rahim katanya gitu ya. Kalau ke bahasa ini mungkin ayat ini dia kasih sayang, tapi ternyata dia kan seorang pemimpin di kita di Madinah nih. Tapi aku rakyatnya kan dibiarin. Untung aku mah ada kamu, tiap pagi ngasih makan. Kalau kamu ketemu Muhammad jangan percaya ya omongannya, jangan itu nyaci maki. Tapi Nabi ada hatinya benci, tidak. Terus disuapin. Coba bayangkan kalau kita ya Pak, mengerti gitu ya Pak. Di tengah kurang mal gitu. Tapi Nabi Raufur Rahim, lihat dengan apa Raufur Rahim, dengan welas asih, kasih sayang. Masya Allah ya Karim. Sampai itulah kelihatan akhlak Rasul itu, Masya Allah ya Karim. Jadi akhlak Rasul itu ada, Masya Allah ya Karimnya.
Ya makanya ketika kita membaca ayat itu tidak hanya secara tekstual pemaknaannya, tetapi secara konteksnya. Lihat Nabi itu, Nabi ke orang Yahudi ngasih makanan walaupun dia dimarahi. Kenapa Nabi tidak marah ketika dicaci maki oleh kakek orang Yahudi tersebut? Karena yang dicaci makinya adalah pribadi Nabi, bukan agama. Makanya Nabi ketika dicaci maki tentang dirinya, dia tidak akan marah. Tapi kalau dicaci makinya agama, baru dia marah. Itu Nabi itu gitu. Dan dia tidak ada dalam hati juga marah gitu. Kita ngasih makan, kemudian orang tersebut kan karena buta, tidak tahu ngomongin kita yang ngasihnya. Kira-kira sorenya kita ngasih makan nggak? Hoream gitu. Malasnya. Tapi Nabi enggak. Ini mungkin kalau kita ingin ngikuti Nabi, kita mungkin bisa mengasih makannya, tetapi hati kita akan rubah. Nggak enak kan gitu. Kasih, pasti hati kita ini gitu, balik ngahuapan gitu. Tapi dengan lembutnya Nabi, Masya Allah. Nah, cirinya Nabi itu dengan ikhlas memberinya dan dengan Raufur Rahim ketika ngasihnya. Lihat, ketika wafat Nabi, pekerjaan tersebut, kebiasaan Nabi tersebut dilanjutkan oleh Abu Bakar. Nah, Abu Bakar jadi khalifah, si kakek tersebut belum mati, Nabi yang sudah wafat. Maka dikasih makan oleh Abu Bakar. Karena kebiasaan Nabi. Itulah hebatnya sahabat, ketika Nabi melakukan apapun kebaikan, ingin mengikutinya. Ya, maka disuapinlah. Kan orangnya kakek-kakeknya mungkin karena mungkin dia sudah buta, keluarganya sudah ngantep gitunya, tidak mempedulikan, mungkin dia agak-agak stres juga ya gitu. Makanya ketika disuapi oleh Abu Bakar, kamu siapa? Aku yang kemarin, bukan gitu. Aku mah enggak lah, aku yang biasa menyuapi. Enggak, bukan. Kenapa? Beda. Kamu itu kasar, yang kemarin itu lembut kan. Kenapa? Kalau dulu kemarin kan aku giginya udah nggak adaan tuh, nggak ada ini. Dilembutkan dulu rotinya. Jadi aku tinggal nalan. Kalau kamu disuapin, aku sudah ngunyah, harus ngunyah. Gigi saya sudah ribu. Kamu mah bukan yang kemarin. Tapi Abu Bakar, oh ternyata Nabi mah dilembutkan dulu. Kamu mah bukan yang kemarin keke. Kenapa? Dulu kemarin kan ketika saya makan, dikasih minum, kan minumnya susu kan, roti dengan susu biasanya kan gitu, susu atau madu gitu ya. Kalau ini kabuhulan oke diantep bae gitu. Itu orang Yahudinya tuh nulis tunjung segitu dikasih makan. Itu untuk contohnya, Masya Allah ya Karim. Kata Abu Bakar, Masya Allah, aku jauh dari perilaku Nabi. Ngasih makannya mungkin sama dengan Nabi, tapi keikhlasan dan perilakunya, Raufur Rahimnya tidak sama dengan Nabi. Kenapa? Karena hati itu akan tembusnya dengan hati lagi. Kalau kita dengan ikhlas, maka yang menerima akan ikhlas. Nah, Abu Bakar nanya, apa bedanya? Disebutkan gini. Jadi siapa kamu? Aku temennya. Kemarin yang suka ngasih makan kemana? Udah wafat. Siapa dia? Teman aku. Siapa namanya? Muhammad Rasulullah. Iya. Nah, baru tercengang dia. Masya Allah. Itu kehebatan akhlak Nabi. Padahal dia yakin tiap hari dia mencaci maki gitu. Kemudian memfitnahnya dan seterusnya, tapi dia dengan lembut ngasih makan terus, sehingga sebagian sejarah menyebutkan dia masuk Islam kan, karena apa? Kebaikan akhlak Nabi. Makanya akhlak Nabi itu sekarang tuh banyak ya momen pas ya ketika kelahiran Nabi, intinya memperingati kelahiran Nabi itu bagaimana kita mengikuti akhlak Nabi gitu, paling utamanya gitu. Nah, coba Nabi itu dari kecil digelari Al-Amin. Kenapa digelari Al-Amin? Siapa yang memberi gelar? Yang memberi gelarnya bukan Allah. Al-Amin itu digelari oleh masyarakat. Kenapa? Al-Amin itu artinya terpercaya. Kenapa? Enggak pernah bohong. Dan apapun amanah pasti dia itu akan amanah gitu. Enggak akan hianat gitu. Maka disebut Al-Amin. Ya. Itu dari kecil disebut Al-Amin itu.
nggak pernah teman-temannya sugan disakiti, nggak pernah. Itu akhlak Nabi itu. Ya. Masya Allah ya karimnya, ketika Nabi usia 4 tahun itu masih di ibu inangnya ya, masih di Halimah As-Sa'diyah. Itu malaikat Jibril Mikail datang membelek hatinya, diambil, kemudian dibersihkan oleh air Jam-Jam, ngambil air Jam-Jam malaikat Jibril, karena As-Sa'diyah itu, Halimah As-Sa'diyah itu kan orang Yaman. Jadi Nabi itu di Yaman sampai 6 tahun. Kan orang Arab itu biasanya seperti itu sih, biasanya di Arab itu kalau orang-orang pejabat di Arab itu susunya itu tidak mau menyusui lah, bukan disimpan di tempat-tempat masih, kan kalau di Mekah di Madinah itu kota lah gitu lah, kalau ini kota ya. Anak itu ingin bagus fisiknya, biasa dikekampungkan gitu. Maka dikekampungkan supaya udaranya bagus, supaya apa? Termasuk Halimah Sa'diyah. Jadi pas Halimah Sa'diyah itu, dia itu punya anak. Itu biasanya orang Arab itu kalau punya anak, kalau miskin dia itu menjajakan asinya, dijual asinya teh kepada orang-orang yang kaya gitu. Nah, dia menjajakan asinya gitu. Bararade ye gitu. Itu dijajakan, nggak ada ya. Ternyata intinya sampai Nabi lah gitu, dibelilah oleh ibu Nabi. Maka biasanya ketika dibeli asinya itu sampai 2 tahun tuh menyusuinya, itu dipasok, digaji besar, kemudian makanannya dipasok. Kenapa? Karena kan perlu asinya, maka harus bergizi, maka itu keuntungan mereka gitu. Makanya tapi dikersakan ya Allah ya Karim ya, ketika dia megang Nabi, kemudian pulang ke rumahnya, taninya, kemudian ternaknya itu berkembang pesat. Sampai baru beberapa bulan itu berkembang pesat usahanya, sampai kekayaannya melimpah. Halimah Sa'diyah itu sampai pas 2 tahun, kan seharusnya udah 2 tahun dikembalikan ke ibunya, dia memohon ke Aminah, wahai Tuhan, tolong deh ya, please deh gitu. Jangan dulu diambil anak ini. Kenapa? Aku masih memerlukan, ini berkah, saya mengurusnya senang. Sekarang jangan digaji, nggak usah digaji lah katanya. Kan udah berkah sekarang, jadi pokoknya melimpah lah gitu. Nah itu dah Nabi. Makanya kita itu harus seperti Nabi ya, harus memberikan keberkahan di sekelilingnya gitu. Jangan nyusahin orang gitu ya. Nabi mah di mana saja, kapanpun saja memberi keberkahan gitu. Masya Allah ya Karim. Maka kata ibunya Aminah, ya sekata aja nggak apa-apa gitu. Dan mungkin berterima kasih juga ya gitu. Kan tadinya juga disembunyikan Nabi itu. Hakikatnya disembunyikan oleh Abdul Muthalib. Kenapa? Pas lahirnya Nabi malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal itu kan terang. Si langit itu kan malam gelap ya. Di Arab malam gelap. Ya, sami udah orang. Nah waktu lahirnya Nabi itu terang, sehingga orang Yahudi, wah Nabi akhir zaman sudah ada, cari informasi. Sekarang kelahiran Nabi akhir zaman pasti dari golongan kita, kata orang Yahudi. Dicarilah di orang Yahudi, nggak ada Tuhan. Maka coba dicari, ternyata saya dengar bahwa di Mekah. Maka dicarilah, ternyata orang Quraisy. Maka bunuh, kata orang Yahudi. Kaget Abdul Muthalib sama Abu Thalib gitu. Abdul Muthalib tuh, udah ini cepat aja bawa olehmu, kata Abdul Muthalib kepada Halimah, bawa ke Yaman. Kan nggak kenal orang ini, orang biasa gitu ya. Maka dibawalah ke Yaman, dan di Yaman aman. Kenapa? Nggak ada ya kan, karena dikira di Mekah, masih di Mekah. Jadi sebetulnya sampai 6 tahun juga itu diperbolehkan oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Kenapa? Anda khawatir kan masih kecil, terus diincar mau dibunuh oleh orang Yahudi. Makanya sampai 6 tahun baru dikembalikan. Itu Nabi ya, dari kecil pun Masya Allah ya Karim sudah
memberikan keberkahan dan seterusnya. Maka apalagi setelah dia jadi jadi besar, jadi nabi, jadi rasul, masya Allah ya karim. Dan tadi ketika 4 tahun dia dibelek oleh malaikat Jibril, dibersihan unek-uneknya, hasudnya, irinya, dengkinya, dibersihan di hatinya teh. Jadi nggak ada sifat-sifat kayak kita itu penyakit hati, nggak ada, ya, nggak ada penyakit hati. Tuh, dibersihan. Itu 4 kali dalam sejarah yang Nabi itu dioperasinya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan oleh air jam-jam oleh malaikat Jibril. Ya. Kok gimana? Namanya juga mukjizat ya. Tong bagaimana kumacan aya operasi hari itu. Ini jantungnya diambil, hatinya diambil, enggak meninggal, ya enggak lah, kuasa Allah lah, gitu. Nah, dan ada dalam kitab itu malaikat Jibril itu ketika ngeliputkannya pakai doa. Nah, makanya terkenal lah disebut doa malaikat Jibril. Ya, itu terkenal sekali doa malaikat Jibril. Jadi biasanya oleh santri, oleh ulama ketika ada yang sakit bisa, atau misalkan operasinya secara manual gitu ya, set digitu oleh doa malaikat Jibril tersebut liput deui gitu. Oleh santri mah dulu suka gitu. Santri baheula ka santri lain santri mah da teu apa doa malaikat Jibril. Nah, itu juga suka dipakai oleh ulama, itu disebut doa tolak bala. Dan ulah bahaya karena keimanan beda ya. Kalau dan harus dibeli dulu, maksudnya harus cinta dulu terhadap doa tersebut. Ketika sudah cinta pasti doa tersebut akan cinta ke kita. Sudah cinta pasti. Ya mah karek maca sekali geus nyobaan, wah gawat. Can mengenal aja doa lagi. Ya minimal kita itu tolak bala itu. Doanya itu doa tolak bala itu. Apa doa malaikat Jibril itu enggak? Apa dan biasanya suka pada ini udah apa pada udah Parasit biasa koleksi doa berbagi doa. Doanya itu saya tulis di sini, a'udzu bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birru wala fajr min syarri ma yanzul minas samai wa min syarri ma yaruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqa yatruku bi khairi ya rahman. Panjangnya. Yang pendek bukan doa malaikat Jibril, tapi tolak bala ada, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada yang pendek itu doa tolak bala juga. Kalau ini kan biasa suka dibaca ya, hanya biasanya ketika langsung gini mah suka lupa, maka ditulis lah gitu. A'udzu, aku berlindung, bi kalimatillahi tammat, dengan kalimah Allah yang maha sempurna gitu ya. Kalimatillahi tammat allati yujawijuhun nabirun, tidak akan ada yang lewat atau tidak ada yang yujawiju lewat birrin, kebaikan di wala fajir, atau kejelekan, kebaikan atau kejelekan tidak akan terlepas dari Allah gitu maksudnya. Tidak akan min syarri ma yanzulu, atau kejelekan yang diturunkan dari langit ya, wa min syarri ma yakhruju minha, atau yang dikeluarkan, yang turun dari langit atau yang dikeluarkan dari langit atau yang datang dari langit, itu juga tidak mungkin bisa kecuali dari Allah. Wa min syarri ma dara'a fil ardi, atau yang ada di balik bumi, wa min syarri ma yakhruju, atau yang dikeluarkan dari bumi, termasuk gempa dan seterusnya kan, itu yang dikeluarkan dari bumi itu sama ya. Kecuali Allah yang akan. Wa min fitanil lail wan nahar, atau fitnah malam siang. Itu ya fitnah ya. Salah satunya fitnah malam itu biasanya pencuri kan malam gitu, itu fitnah malam, atau siang misalkan apalah gitu ya. Wa min tawarikil laili wan nahar, atau di perjalanan juga samanya, siang malam perjalanan, ila tariqa yatruku bi khair, tidak ada perjalanan kebaikan kecuali dari zat yang maha rahman kan itu doa tolak bala itu ya. Daripada kalau kita misalkan ingin tolak bala itu daripada nojosan bawang
bawang berum, bawang boda, cabai disimpan di urun. Itu ya dulu suka ya gitu. Daripada gitu mending doa lah gitu. Tapi sekarang mah nggak usumnya gitu. Lama numpang lain. Sekarang bahaya gitu. Nah, ya. Nah, Nabi itu boleh gitu sampai gitu. Yang ketika mau jadi rasul, jadi nabi, kemudian ketika mau Isra Mi'raj, ya, juga itu dibersihkan hatinya oleh Allah gitu ya. Nah, itu kehebatan Nabi, akhlak Nabi itu, masya Allah. Suatu ketika lihat coba orang-orang ini, saya juga masih agak bingung juga kemarin yang ditanya Pak Rasid, Nabi itu ketika ke masjid kan di pinggir masjid ya, tapi kok lewat, apakah sedang di mana ya nabinya ya? Ketika lewat orang nenek-nenek Yahudi diludahin itu kan hadis ya. Kan kalau di dekat rumah gini mah nabinya kan samping masjid, rek ngelewat kumahanya. Itu harus ditelusuri hadisnya ya. Iya. Ketika mau pergi atau mau ke oh, kayaknya gitu, cerdas. Ya itu cerdas. Benar, oke Waras itu. Yang ngestik enggak nyangkut wae itu kalau istri dua mah. Iya, Aisyah. Betul. Istrinya kan banyak ya. Di situ. Jadi pulang perginya gitu ya, itu masya Allah ya Karim. Nah, lihat Nabi, akhlak Nabi itu kan orang Yahudi juga nenek-nenek. Ketika dia sakit, dia nggak dendam, justru yang pertama kali nengok sebelum keluarganya, sebelum tetangga yang lain, Nabi. Ya, jadi pas ternyata dalam ayatnya kan kita harus benci terhadap Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka akan mencelakakan kita gitu. Tapi ternyata dalam perilakunya Nabi tidak seperti itu. Bahkan Nabi pernah kan menyebutkan barang siapa yang memusuhi orang Yahudi, orang Nasrani, padahal dia disebut kafirnya kafir dhimmi. Jadi kafir dalam Islam itu ada dua ya, kafir dhimmi dan kafir harbi. Kalau kafir dhimmi itu kafir tetapi tidak memerangi Islam. Itu kafir dhimmi, maka dilindungi oleh Nabi dan oleh negara Islam. Kalau kafir harbi yang memerangi Islam, nah itu perangi oleh kita, silahkan. Gitu. Nah, maka orang apapun, siapapun yang tidak memerangi di Islam, itu sama dengan memerangiku, kata Rasul. Sampai gitu, sampai disandarkan kepada Nabi. Gitu. Contoh di Indonesia, gitu. Apakah ada misalkan yang memerangi? Ya ada mungkin. Kalau tidak memerangi, jangan kita musuhi gitu. Itu prakteknya gitu ya. Dan terkenalnya Nabi itu kan kedermawanannya juga, masya Allah ya Karimnya. Nabi itu kedermawannya. Wan Abi Sa'ad bin Malik ya, bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma nasan. Sesungguhnya ada segerombolan manusia, bukan segerombolan itu ya, segolongan manusia. Minal Ansar, orang Ansar. Kan sama ya, orang Ansar juga di Madinah berarti ya, ini udah ada Ansar dan ada Muhajirin ya, Ansar. Ada seorang yang datanglah ke Nabi. Kalau bahasa kita mungkin gini. Kalau bahasa kita gini mungkin ya. Ya Rasul, aku sudah 3 hari nggak makan daging. Oh gitu. Tuh, sebentar. Ngambillah daging Rasul. 1 kilo, 2 kilo gitu ngasih naling sakereut ngasih. Bukan urang mah kan ngasihna sakereut gitu ya. Ya mah 1 kilo brek gitu. Namanya orang Ansar juga sama, ternyata orang Madinah juga sama dengan orang Indonesianya. Dia pas balik teh, aku sudah dapat berkah. Berkah apa? Aku dikasih sama Rasul. Apa? Daging. Oh ya gitu, aku ini ke sana, datanglah ke sana. Ya Rasul, aku juga ingin. Ya tuh, dikasihlah oleh Rasul. Kemudian terus datang lagi sampai dagingnya udah habis, kata Rasul. Tapi ada apa tuh ya Rasul? Ada korma. Enggak apa-apa ya Rasul, kasih korma.
Datang lagi, ya Rasul, aku juga mau. Tapi karmanya udah dikasihkan. Ada apa tuh ya Rasul? Itu gandum paling mau ya Rasul, kasih gandum. Sampai apa? Sampai gini. Semuanya terus sa'alu minta Rasulullah, mereka itu minta kepada Rasul, fa'atohum, dan tidak ada yang ditolak oleh Rasul. Semuanya dikasih, itu dermawannya Rasul. Jadi kedermawanan Rasul itu Masya Allah ya Karim. Ya. Semuanya dikasih oleh Rasul. Sampai apa? Sampai fa'atuh hatta napada ma indahu, sampai habis apa yang dimiliki oleh Rasul pada hari itu. Itu habis. Kemudian faqala, maka berkatalah Rasul lahum, kepada mereka yang masih datang, ternyata masih ada yang datang gitu ya. Kata Rasul apa? Lahum, kepada mereka, hina anfaqa kulla syai'in biadi, ketika sudah mengasihkan semuanya yang ada di tangannya. Kata Rasul apa? Ma yakun indi min khairin, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi hari ini. Habis daging habis, korma habis, bala-bala habis, donat juga habis. Sekarang udah habis pokoknya semuanya. Semuanya sudah habis. Palan addakhirahu ankum, dan aku tidak menyimpan makanan atau apapun di rumah, sudah nggak ada lagi. Gitu ya. Kata Rasul, maaf. Maka wasiat Rasul. Kata Rasul, wa may yasta'fif yu'ifhullah. Barang siapa yang menjaga dirinya, maka akan dijaga oleh Allah. Kenapa ada terusan nasihat ini dari Rasul? Maaf, karena minta-minta itu tidak tidak dipuji ya, tidak dipuji oleh agama, dicaci oleh agama ketika kita minta. Ketika minta, maka kata Rasul dalam hadis yang lain, ketika kita menengadahkan tangan minta kepada seseorang, sama dengan membuka pintu kepakiran. Sekali minta, maka pintu kepakiran dibuka. Maka semakin sering minta, semakin ingin dikasih, semakin dekat dengan fakir. Sebaliknya, semakin ngasih, semakin dekat dengan. Kenapa? Karena sedekah ada pintu kebahagiaan, pintu kekayaan. Nah, jadi kita itu aneh ya. Kita itu kadang-kadang pakai logika. Bisa kita punya uang 100.000, dikasihkan 10.000. Aduh, kurang deh. Jadi 90.000 lagi. Padahal yang jadi invest kita itu justru yang 10.000, yang akan dilipat gandakan oleh Allah, bukan yang 90.000, tapi yang 10.000. Yang 90.000 mungkin nggak ada keberkahan, mungkin pakai makan, pakai apalah gitu. Tapi yang 10.000 oleh Allah akan diganti 10 kali lipat, 700 kali lipat dalam Al-Quran kan, dalam hadis sampai 2.000 kali lipat. Masya Allah ya Karim. Makanya lihat Nabi itu Masya Allah ya Karim, maka sedekahnya hebat. Diikuti oleh sahabat-sahabat kan. Waktu Utsman bin Affan, waktu ada orang-orang kafir yang mau menyerang orang Muslim, di situ kebetulan Islam sedang paceklik lah, sedang kekurangan. Kata Nabi, orang kan ada intelijennya, ada telik sandi ya, bahwa orang-orang kafir itu akan menyerang. Waduh, kata Nabi, ini sedang paceklik. Siapa yang punya? Saya punya ya Rasul, saya punya. Ini ya Rasul, banyak yang tidak punya. Kata Utsman, kalau bahasa kita mungkin kata Utsman, coba inventarisir. Coba diinventarisir. Balelo. Diinventarisir siapa yang tidak punya kuda, siapa yang tidak punya pedang, siapa yang tidak punya tameng. Ternyata ada 100 orang tidak punya kuda, kasih oleh Utsman, sama aku dipasok gitu. Hebatnya tuh ya, sedekahnya. Pedangnya nggak ada, kasih gitu. Semuanya lengkap. Itu perjuangannya Masya Allah. Suka gini, ya Allah takut gini, enggak. Kalau banyak hitungan bahaya, wa'addadah. Lo bating hitungan, lamun saya dikasihkan ka dieu, aduh beun kumaha urang bulanan kurang, wah kacau. Kan gawat gitu kalau gitu Pak ya. Itu enggak gitu.
Kenapa? Karena dia satu, Rasul menyuruh afif, menyuruh menjaga diri, jangan minta-minta. Justru yang bagus itu ngasih. Makanya Abdurrahman bin Auf itu tidak suka memegang uang. Kalau hari ini jatahnya misalkan 100.000, hari ini 100.000 untuk bla 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 lah, untuk anak, untuk ongkos, untuk segala rupa, untuk makan dan seterusnya. Ternyata pas sore yang habis hanya 80.000, sisa 20.000, tidak akan nyampai maghrib sodakohkan. Lihat Nabi kan sholat asar waktu itu, sholat asar, assalamualaikum. Kemudian Nabi pas sudah assalamualaikum tidak lama, dikir sebentar langsung keluar, gitu. Tergesa-gesa dalam hadis itu keluar. Setelah beberapa menit masuk lagi ke masjid, berzikirlah. Para sahabat ikutan berzikir. Setelah beres Nabi, kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa tadi bergegas pulang? Saya lupa. Itu ada sisa uang 20 dirham. Itu sisa hari ini. Sisa hari ini takut keburu maghrib. Kenapa? Kalau sudah maghrib berarti dihisab. Kenapa? Karena jatah hari ini. Berarti kalau misalkan lewat maghrib udah masuk ke yang besok, berarti itu akan dihisab. Aku takut dihisab, maka tadi saya pulang dulu, disodakohkan tuh sisanya. Yang 20 dirham itu, nah itu sisa gitu. Jadi kalau kita itu ada sisa, itu misalkan ada saya makan gajinya sebulan sekali. Nah pas gajian ada sisa, misalkan wah ada 2 juta lagi, sodakohkan. Tuh, jadi kalau misalkan pas gajian masih ada sisa, berarti sodakohkan. Yang jadi masalahnya Pak Ustadz boro-boro nyesa. Pas minus, pas bulan gajian tinggal punggung aya bayaran gitu, bingung. Gimana solusinya? Maka awal gajian sisihkan oleh kita. Gitu, disisihkannya di awal. Gitu. Jangan terakhir sisa menunggu sisa kayak Rasul, enggak susah. Gitu. Gue boleh seakan harus bisa memanage aja. Ya justru nabungnya ini mah keimanan, nabungnya ke Allah gitu, percaya kepada Allah gitu. Ya sta'fifnya. Maka kata Nabi, barang siapa yang yasta'fif yu'iffahu, maka Allah akan menjaga dirinya. Afifnya, iffah, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan salah satu barusan apa? Minta ya. Kan muru dulu ya minta tuh. Sedangkan Nabi itu tidak pernah bisa menolak bagi orang yang minta ke Nabi. Nabi itu tidak pernah bisa nolak. Ada yang minta teh gitu. Dan ada yang minta selagi dia punya ngasih gitu. Kan beda dengan kita. Ini masjid kemarin misalkan ngebangun. Kemarin teh sudah minta sumbangan ke kita. Sekarang datang lagi. Apa yang kita katakan? Beda dengan Nabi. Kalau Nabi kalau ada ya kasih, terus kalau sudah tidak ada ya maaf kan gitu. Kalau kita kan qanaah di dalam ibadah mah. Gitu. Kalau Nabi itu ngasih, kalau ada ngasih gitu ya. Nanti Pak Ustadz gimana supaya saya kayak mendekati, jangan mendekati itulah nyoba seperti Rasulullah gitu. Ya harus dilatih kata ulama. Namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan. Dilatih. Kenapa? Karena nafsu itu tidak akan bisa kalau tidak dilatih. Gimana tuh latihannya? Makanya Allahumma barik fi bukurina, kata Rasul. Ya Allah, berkahkanlah orang-orang yang sedekah pada pagi harinya. Jadi sedekah pada pagi hari itu diberkahkan oleh Rasul. Kata Rasul, di doa Rasul itu, kata Rasul, diberkahkanlah orang-orang gitu. Makanya bagusnya pagi-pagi itu salat subuh bawa uang receh heulaan da keur latihan 1.000, 2.000. Ada anak-anak ini yang ke masjid itu jarang, anak-anak yang ke masjid itu subuh mah kalau ada yang ke masjid, nih aku kasih ya 2.000 tuh, anak seneng gitu. Nah, latihannya gitu, kasih 2.000 udah kuat nih. Nah,
kita sudah kuat ngasih, kadang-kadang ngasih kita. Ya tergantung kita punyanya, maksudnya nggak tiap hari juga kita punya ya 1.000 bisa gitu. Sekarang mah udah agak kuat, seharusnya ditambah. Misalkan, jadi pas kita mau ngasih lagi nanti mah 3.000 gitu. Tambah lagi 4.000, 5.000 gitu. Yo mah ngenceleng ti mimiti inget tapi kaina 2.000. Istiqomah. Jangan kata istiqomah tina 2.000. Latih dirinya supaya tidak ada kikir gitu ya. Ya mah hayo hati baheula sakitu. Itu 2.000 teh zaman dulu bala-bala ke 500 perak. Ayeuna bala-bala geus 2.000 masih kan ngenceleng mah 2.000. Geus gawat. Gitu. Latih, harus dilatih. Termasuk makan ya. Para ulama itu makan itu misal sekarang sepiringnya penuh. Dikurangan 2 suap, dikurangan 3 suap, dikurangan gitu. Terus dikurangan gitu. Kayak Buya Dimyati Banten yang di Dawan Cidahu bukan Buya Dimyati yang satu lagi, kan ada 2 Buya Dimyati di Banten teh. Ada 2 Buya Bunyati Dimyati, maaf, Buya Dimyati yang satu mah tadinya dari Jawara sakti tadinya jadi ulama, yang satu lagi mah memang dari ulama gitu. Buya Dimyati yang maksud saya itu yang saya pernah kesana itu Buya Dimyati yang bukan Jawara gitu. Nah, itu dia melatih ke santrinya gitu. Puasa 14 hari. Pertama makan 14 suap nasi, enggak pakai apa-apa. Besoknya dikurangan 1 suap. Jadi hanya 13. Sampai 1 suap. Kuat, nanti balikan. Dari 1 suap sampai 14 suap kembali, dari itu dilatihnya gitu, ngelatih. Tapi jarang nu kuatin. Enggak makan apa-apa lagi, hanya nasi aja gitu. Dari 14 suap awalnya, 2 suapannya kan tangannya 3. Wah, ini 2 suap tapi kill-nya beda. 3 jari. Enggak pakai apa, Pak? Hanya garam. Hanya garam. Enggak pakai apa-apa. Dilatih. Itu justru kan menurut nafsu mah inginnya yang enak-enak, yang bergizi, tapi ini justru dilatih, melatih nafsu. Hanya 14 hari dilatih gitu. Jarang yang kuat kan gitu. Itu kan melatih gitu. Maka para ulama itu kan melatih. Maaf, salah satu wali yang wali terkenal ya di Indonesia mah paling terkenal justru ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu 25 tahun tuh. Makannya yang ada di hutan aja. Pucuk-pucukan, buah-buahan yang ada tidak sengaja ditanam oleh dia, yang ada saja. Itu tidak beli apa-apa, melatih dirinya sampai 25 tahun. Nah, usianya panjang, Syekh Abdul Qadir 96 tahun. Itu melatihnya. Ya. itu melatih dirinya gitu, kayak gitu, melatih dirinya. Sama sedekah juga latih. Makanya harus menjaga jangan minta-minta, sama menjaga diri itu. Maaf, misalkan itu kan aurat. Kalau kita membuka aurat berarti tidak menjaga iffah kita, tidak menjaga kehormatan. Bahkan para ulama di Indonesia ya Syafi'iyah, peci itu kehormatan. Maka kenapa ketika haji, ketika ihram tidak boleh pakai peci, karena kehormatan peci itu. Makanya di hadapan Allah tidak ada yang hormat, tidak ada kehormatan, dilepas, tidak boleh pakai peci. Gitu. Peci itu kehormatan. Kita sholat kan di depan Allah juga. Beda di sana. Justru harus menghormati itu. Maksudnya di sana itu harus itu beda konteksnya Pak. Ya makanya kan patohir siabaka, pakailah ketika kita masuk masjid, pakailah pakaian yang baik, yang bagus, yang kenapa? Karena menghormati Allah. Jadi kadang-kadang menghormati Allah itu kita, contoh kayak gini, ketika kita minta hujan, disebut sholat istisqa, tidak boleh pakaiannya yang layak, tetapi pakaiannya yang mau minta ke Allah.
Kan kenapa kita itu sholat istisqa tapi jarang hujan? Pakaiannya tidak puasa dulu. Kan seharusnya tiga hari itu puasa. Semuanya yang mau sholat semur puasa dulu. Kemudian pakaiannya juga harus yang paling butut lah gitu, yang paling kan minta memohon ke Allah gitu, merendahkan diri di hadapan Allah gitu. Ya. Dan harusnya di lapangan dan sedang terik panas. Jam 10, jam 11 sholatnya seharusnya. Supaya terasa kan kekhusuannya. Cuma di masjid, di ASEAN itu kan kenasa. Rek minta apa? Minta hujan. Terus ya maju kalau itu naon gitu. Tuang lagi yang daging. Aduh, jangan insyaallah karim. Ya, jadi yang pertama Rasul amanah ke yang tadi minta terus. Satu, ifah, harus bisa menjaga harga diri. Jangan mintalah gitu ya. Ya, kalau bisa kerja, jangan minta-minta. Itu kurang bagus. Matakan punten pisan dalam Islam itu yang minta-minta itu kurang bagus. Maka dalam Al-Qur'an yang disebut dengan iya boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Berkaitan yang memberi tadi. Kan kita sering ini ya, apa namanya, sering ada tuh datang ke rumah-rumah kan kita. Yang dari yayasan ini, dari ini gitu. Kadang kita lihat yayasan ini benar, kadang enggak gitu kan. Nah, kita apalagi sekarang kan udah banyak di berita-berita bahwa itu mereka Fiktif. jadi fiktif gitu kan. Nah, itu gimana Ustaz? Nah, tergantung kitanya. Kalau kita misalkan saya mah nggak peduli lah, yang penting saya sedekah, silakan. Tapi kalau misalkan nggak, daripada kita ragu, ya jangan. Yang jelas aja, misalkan mana yang jelas itu aja. Contoh misalkan yang jelas paket miskinnya ada di kita lah, gitu. Yatim yang ada di kita lah, gitu. Kalau misalkan tidak yakin tuh. Tapi saya itu ingat ke guru saya ya, guru saya itu ahli hadis di Garut, Kiai Haji Raden Totoh Mustafa dulu almarhum. Wah, ahli hadis dia memang. Itu berangkat kemanapun pasti dia bawa receh yang ribuan. Apapun siapapun yang minta, yang ngamen, yang apa pasti dikasih. Nggak peduli dia tuh. Saya tuh ingat guru itu, masya Allah, dia bawa receh gitu ya. Ketika saya kan mengundang ngaji gitu ya, mengundang ngaji kan ada rutinan ngaji sama beliau, suka dijemput tuh, itu bawa receh. Itu saya tuh dua itu yang dikatakan, saya sampai sekarang ingat ya. Satu, kasih kepada orang-orang tersebut. Yang kedua, kasih kepada janda-janda yang tidak bisa kerja, yang tidak ada yang mengurus, itu harus diprioritaskan. Nah, yang ketiga itu sedekah ya. Yang pertama sedekah ke siapa saja, termasuk ke janda-janda yang tua, yang janda tua ya, janda tua, jangan yang muda. Beda ngasihnya jangan ke yang oh butuh. Yang sudah tidak ada yang ngurus, yang itu yang lemah lah gitu, yang lemah. Nah itu yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua, setiap ketemu sama perempuan itu si mama itu bilang gini, kudu daek dicandung saya, cina gitu, kudu daek dicandung saya. Itu jalan tol masuk surga kamu. Setiap ke perempuan kan sek dari heureunya itu. Oh, semua mau masuk heureuy wae. Enggak rujuk, itu menjalan tol cenah. Asal sabar. Jalan tol. Hese cenah yang ke surga jalan tol itu lamun daek dicandung masuk cenah. Gitu. Eta teh kasasaha teh, deung kenal gitu ngobrol teh. Ya. Nah, masya Allah yang paling hebat tuh dia itu ngasihnya enggak oh ini kan maaf misalkan yang ngamen itu kadang-kadang ketatuan atau ya gitu ya kan lihat ya. Kemudian kadang-kadang maaf sekali saya itu suka waktu itu pernah mobil guru saya itu sedang dipakai, nggak bisa pakai mobil, maka pakai bis tuh. Kita ngejemputnya gitu pakai bis, maka beliau juga mau dan ulama dulu itu masya Allah ya kan dia mau dijemput sama dari Garut ke sini ke Cimindi gitu, pakai bis.
kan yang nyungken kenceleng gitu, pakai kenceleng itu, kan hadis tuh. Kan dia ahli hadis, jadi tahu mana yang benar hadisnya. Sok diketawain sama dia tuh. Enggak apa-apa lah, dikasih. Walaupun nggak hadis tapi tatoan gitu, dikasih aja itu. Itu yang itu ngasih ya gitu ke siapapun. Enggak timbang-timbang. Kayaknya sieun dipakai mabok. Enggak, dia mah enggak bilang gitu. Husnudon we gitu ngasih we. Enggak banyak, 1.000, 2.000 gitu aja gitu. 1.000, 1.500 kan yang receh itu dulu. Nah itu Masya Allah ya karimnya. Itu ahli hadis tuh. Aduh Masya Allah. Hebat ya itu. Sodakohnya gitu. Makanya kalau orang yang hebat sodakoh itu Masya Allah ya. Nah, dimudahkan lah. Berarti kan ketika Rasul lahir gitu ya. Nah ini disusukan oleh Halimah Sa'diyah itu. Nah, itu kan istilahnya tadi dibilang Ustaz memang udah ada budaya seperti itu. Dalam tanda kutip yang menjual air susu gitu ya. Untuk kehidupan. Nah setelah syariat Islam itu ada di zaman Nabi ya, masih ada nggak kebudayaan seperti itu? Masih ada. Masih menjual air susu itu apa di juga air susu? Menjual air susu itu dibolehkan? Memang di sana itu diperbolehkan, sampai sekarang juga sebetulnya diperbolehkan. Bahkan itu lebih baik daripada susu hewan. Kalau ASI itu lebih baik daripada susu hewan, walaupun maaf misalkan orang yang menyusuinya itu pakir sehingga gizinya kurang, itu lebih baik daripada susu sapi. Makanya diperbolehkan gitu. Memang sudah budaya seperti itu, hanya sekarang setelah adanya formula susu itu sudah jarang terdengar gitu. Kalau dulu mah memang gitu. Masih diperbolehkan. Ini yang menyusuinya bayi di bawah 2 tahun. Ya, susunya dijual aja kepada anak bayi yang di bawah 2 tahun. Valid. Nah, jadi boleh menyusui. Kan sampai sekarang juga boleh saja gitu ya. Boleh mangga gitu ya. Riyadhah. Iya, ketika mau jadi Rasul, kan di Gua Hira itu makanan seadanya. Kemudian setelah mau wafat kan seperti itu, dia lebih banyak menyendiri, sama. Makanya beliau itu seperti itu. Nabi sama. Makanya kan Nabi pernah puasa wisol, tidak makan 3 hari. Maka diharamkan kan oleh Nabi. Kan ada orang yang wisol, yang puasa 3 hari 3 malam tidak makan minum. Ada yang kuat tuh. Sahabat juga ya ikutan. Kata Nabi, kamu jangan seperti itu. Karena aku ikut Rasul juga gitu. Aku beda denganmu, kata Rasul. Itu dalam hadis, jelas hadisnya. Katanya, aku juga ikut Rasul. Aku beda denganmu. Apa bedanya ya Rasul? Ketika aku tidur, itu diberi makan oleh Allah, sehingga aku bangun itu kenyang. Beda dengan kamu, siapa yang ngasih makan kamu kan gitu. Kan sedang tidur mah tidak batal puasanya. Ada yang makan di mimpi ngasih makan di mimpi, tapi kenyang ketika bangunnya Nabi mah gitu. Kalau kita kan dikasih makan ketika mimpi, pas bangunnya lebih lapar. Kalau Nabi kenyang, makanya nggak akan, dan memang asli Nabi dikasih gitu. Itu kan latihannya seperti itu, latihan riyadhahnya. Riyadhah. Hanya biasanya yang hal-hal yang seperti itu yang tidak sesuai dengan nafsu jarang dipelajari, soalnya berat gitu. Berat untuk misalkan mengurangi makan, minum gitu. Coba aja lihat di sejarah Nabi ketika wafat meninggalkan apa? Itu kan tadinya kekayaannya, makanya dapat Islam maju kemana-mana kan kekayaannya, Masya Allah. Siti Khadijah kekayaannya bagaimana? Sangat banyak. Tetapi ketika wafatnya Nabi, apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Habis. Itu kan menguranginya seperti Nabi itu. Ya. 1. Jadi afif. Yang kedua apa kata Rasul? Yang kedua, wa mayastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa kaya,
maka akan dikayakan oleh Allah. Barang siapa yang merasa kaya, maka akan dikayakan oleh Allah. Gitu. Ada berat lah. Kenapa? Ya, merasa kaya. Iyalah, di sini maksudnya di situ. Kan tadi awal hadisnya kan sedang diminta kekayaan, ngasih kan. Maksudnya gimana? Kan kalau orang merasa miskin, aduh lamun saya dikasihkan atau orang kan butuh. Takut. Gitu. Tapi kalau ngerasa kaya, jebret, bisa orang boga keneh loba gitu. Allah akan memberikan kekayaan. Berat. Makanya minimal ini. Satu tadi pagi-pagi, oke lah, siapkan sisihkan berapalah, 1.000 lah setiap pagi. Gitu. Yang kedua, setiap gajian. Yang ketiga, lihat Umar bin Khattab ketika kisah dia mau panen itu, panen di kebun, kurma ya. Kurma sama anggur, dia kan setelah sholat subuh ke kebun, lihat kan mau panen kan seneng gitu, dicobakan ada yang matang diambil makan cicipi, seneng gitu. Pas setelah sholat duhur juga gitu. Nah suatu ketika setelah sholat duhur dia ke kebun, lihat-lihat, ternyata udah gelap. Waduh, udah gelap, kayaknya ini udah asar. Kan dulu belum ada adzan ke speaker kan, wah kayaknya udah adzan, belum ada jam lagi, belum lihat jam enggak. Aduh, pas rusuh lah dari kebun ke masjid, ternyata Nabi sudah pulang dari masjidnya. Dia nangis ke masjid, sholat, nangis dan memohon maaf kepada Allah. Setelah itu dia datang ke rumah Rasul, ya Rasul, yang menjadikan aku berbuat dosa tidak berjamaah itu karena kekayaan. Untuk kiparat dosaku ini, harta tersebut aku wakafkan untuk jihad fisabilillah. Nah, coba orang tuh bisa berjamaah teh gara-gara ieu warung, sodakohkeun warungna. Susah gitu, ripu gitu. Kayaknya kalau gitu mah kayaknya berat. Umar imannya ngerasa kaya, tenang, ternyata kan diganti oleh Allah terus karena kiparat gitu. Makanya kita janganlah seperti itu. Paling kalau kita merasa dosa seperti itu, sisihkanlah 1.000 misalkan. Kita punya dosa nih, misalkan ya Allah tidak berjamaah 1.000, ya Allah sunnah subuh ketinggalan keburu qomat 1.000. Setelah sebulan kumpulkan, sodakohkan ke fakir miskin. Keren gitu. Coba kan udah tadi coba insya Allah bakal diberi kekayaan tadi. Yugnillah, Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian. Umun ayah. Tapi kan tadi orang beunghar teh ya apa? Ngerasa beunghar gitu, gitu. Coba gitu, nyoba gitu. Yang jadi masalahnya Pak Ustadz, ketika saya sebulan dikumpulkan, dihitung teh loba, lebar. Nges gede banget gitu saya. Pas ini geuning gede, sabarewe. Sebagian. Waduh. Beda, memang itu terbaik, tapi ada sisihkan untuk lain. Ini juga untuk kebaikan kita, untuk apa? Supaya kita disayang oleh Allah, gitu. Supaya tadi yugnillah, Allah akan memberikan kekayaan ke kita. Kenapa? Karena kita ngasih ke istri mah nggak berat. Dan itu udah kewajiban, sudah merasa kewajiban. Tapi kalau tadi penebus dosa, kiparat dosa, mau orang Kristen juga ada ya, apa namanya teh? Ya penebus dosa apa disebut nanti apa, uang penebus dosa ya, uang 10%. Iya penebus dosa. Iya penebus dosa. Nah kita mah ke fakir miskin sedekahkannya, hebat gitu ya. Nah 2 tuh. Yang ketiga kata Rasul, ini hadisnya sama dengan tadi ya, nasihat Rasul ya kepada orang yang minta-minta. 1, ifah, menjaga kehormatan, jangan minta-minta gitu ya, kehormatan lah gitu, pakaian kita hormat gitu ya, jangan hinaun batur lah gitu,
Gimana caranya kita tidak dihina oleh orang lain lah gitu. Ifah ya, afif. Yang kedua barusan apa? Merasa cukup, merasa kaya, maka akan dikayakan oleh Allah. Yang ketiga kata Rasul, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang merasa sabar atau berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran padanya. Ketika dia sabar, innallaha ma'as-sabirin, maka Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar, dan Allah akan memberikan pahala orang yang sabar melebihi orang yang syukur. Jadi orang yang sabar itu akan lebih tinggi pahalanya di hadapan Allah daripada orang yang syukur. Yaitu tiganya. Maka kata Rasul, wa ma u'tiya ahadun atau khairun wa awsa'a minas sabri. Tidak ada kebaikan yang diberikan oleh Allah yang paling tinggi derajatnya kepada seseorang melainkan sabar. Tidak ada lebih daripada sabar pahalanya untuk dia gitu. Makanya kalau dia misalkan tadi tidak makan daging, sabarlah gitu. Jangan minta lagi gitu. Jangan minta aja ke Rasul gitu. Sabar gitu. Jadi Rasul amanah 3 ya. 3 harus afif, ifah, menjaga kehormatan ya, termasuk al-haya minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Itu malu itu ifah tuh. Misalkan dosa kita merasa malu, korupsi merasa malu, tapi sekarang kan korupsi tidak merasa malu gitu. Nah, itu berarti tidak punya ifah, tidak punya rasa kehormatan, tidak ada rasa hormatnya, kehormatannya tidak ada. Yang kedua, merasa kaya gitu. Salah satu merasa kaya itu tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Maka Allah tidak senang ketika pagi-pagi sudah ngeluh, aduh ini untuk makan hari ini juga, ngomong ke orang lain, Allah paling benci itu. Atau sore-sore gak tahu besok itu makan apa, Allah paling benci orang yang ngeluh gitu. Orang yang ngeluh gitu sama dengan mengadukan Allah kepada makhluk. Iya gitu, mengadukan Allah, bahaya tuh ya. Ya kita merasa sugih aja, kaya aja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yo mangga beri pada ngaleueut beri pada